Misteri di Balik Kematian Mira by Lismawati. Bagaimana kamu bisa yakin kalau yang kamu lihat itu beneran mayatnya Mira? Perempuan setengah baya itu berdiri dari tempat duduk dan mendekati anaknya Maira. Suasana di ruangan itu tegang. Masih terlihat sekali dari raut wajahnya Maira. Perempuan setengah baya itu adalah ibu asih mama tirinya Mira, sedangkan Maira adalah kakak tirinya Mira. Suara mobil terdengar jelas dari luar rumah mereka. Mama tirinya Mira makin panik dengan suasana di ruangan itu. Assalamualaikum, Ma. Maira langsung bersikap manis di depan papa tirinya itu. Diambilnya tas yang dipegang oleh papa tirinya dan diletakkan di atas meja tamu. Papa tiri Maira namanya Yanto, dia adalah papa kandungnya Mira. Mira adalah anak satu-satunya Bapak Yanto, pemilik kebun teh dan kebun karet. Loh, Ma, Mira kemana, Ma? Kok sepertinya dia enggak kelihatan dari tadi? Tiba-tiba saja suasana di ruang itu mulai tegang. Ibu asih mulai takut. Maira pun langsung menjawab pertanyaan papa tirinya tadi. Mira belum pulang dari kebun teh, Pak. Ibu asih mulai membuka topik pembicaraan mengenai dengan anak tirinya Mira. Dia mulai menyusun rencana untuk memfitnah Dadang, sopir pribadinya keluarga itu. Pak, Mama mulai curiga deh sama sopir kita itu. Kenapa Mama berpikiran seperti itu tentang Dadang? Pak Yanto menatap istrinya dalam-dalam. Maira pun enggak mau kalah dengan mamanya, dia juga ikut memfitnah Dadang sopirnya itu. Iya, Pak. Mai pun curiga juga sama Dadang sejak kejadian kemarin, Pak. Saat aku sama Mira berangkat ke sekolah di jalan kami hampir ketabrak, Pak. Sepertinya rencana Ibu Asih dan Maira untuk menyingkirkan Dadang dari rumah itu berhasil. Pak Yanto mulai terpengaruh dan sejenak berpikir tentang apa yang diberitahu sama istri dan anak tirinya itu. Sudahlah ya, Papa capek. Papa mau masuk ke dalam kamar dulu. Kalau Mira sudah pulang kasih tahu Papa. Pak Yanto pun beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke kamarnya di atas. Keesokan harinya suasana rumah masih sepi. Semenjak pembantunya Bibi Inah diusir sama Pak Yanto karena difitnah sama Maira, dia menuduh Bi Inah yang mencuri perhiasan dia. Maira belum bangun pagi karena hari ini adalah hari Minggu libur sekolah. Mamanya pun membangunkan dia dan menanyakan semua kejadian kemarin yang terjadi sama Mira. Sayang, bangun, Mama mau bicara sama Mai. Apa sih, Ma? Mai masih ngantuk nih, Ma. Maira pun melanjutkan tidurnya tanpa menghiraukan mamanya. Mamanya pun enggak mau nyerah buat bangunin anak kesayangannya itu. Mai, mau nanya tentang Mira nih. Maira pun bangun enggak sanggup tidur lagi karena mamanya mengganggu dia terus. Maira pun pergi ke kamar mandi untuk membasahkan seluruh tubuhnya biar kelihatan segar. Selesai Maira mandi, dia langsung mengenakan pakaian santainya dan bersandaran di bahu mamanya dengan penuh manja. Mama pengen tahu Mai gimana kejadiannya di kebun teh kemarin. Gini, Ma. Kemarin kan Mira pergi sama Mai dan juga Dadang. Terus pas sampai di kebun, Dadang Mai suruh tunggu di mobil Mai sama Mira yang pergi ke kebun. Terus mamanya Maira enggak sabar dengan kelanjutan cerita anaknya tentang kejadian yang menimpa Mira. Sampai di puncak kebun teh, Mai hendak mau mendorong Mira tapi Mai kepeleset, Mai yang mau jatuh dalam jurang di puncak kebun deh. Tapi Mira menolong Mai. Pas Mai sudah sampai ke atas, Mai dorong Mira dari belakang hingga Mira jatuh dalam jurang, Hahaha. Ibu dan anak itu tertawa seakan bahagia dengan apa yang dialami sama Mira. Dari luar kamar papa tirinya Maira memanggil mereka. Ma, kemeja papa di mana? Kok belum Mama letak di atas kasur? Iya, Pa. Sebentar. Mama Mai pun keluar dari dalam kamarnya. Mai, hus.
Mama Mai mengisyaratkan tanda diam sama Mai jangan sampai papa tirinya tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua. Ibu Asih pun segera menemui suaminya di luar kamar Maira dan segera memberi baju kemeja untuk suaminya. Ibu Asih kelihatan seolah tidak peduli terhadap Mira. Papa Mira pun mulai sedikit curiga sama istrinya itu. Ma, iya Pak. Kok papa perhatiin mama dari tadi seperti orang baru dapat hadiah besar, wajahnya ceria sekali. Papa ini gimana sih? Mama senang salah, mama diam juga salah, kenapa sih? Pak Yanto pun mendekati Irtinya di dapur dan sedikit membujuk istrinya supaya tidak marah. Bukan begitu Ma, papa minta maaf kalau papa salah. Mama itu sudah baik sekali sama papa dan Mira. Mama sudah merawat Mira sejak dia umur 10 tahun. Mama sanggup menggantikan mama baru buat dia Ma. Papa sayang mama. Pak Yanto pun menyium kening istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Oh, iya Ma, Mira sudah pulang belum Ma? Sepertinya belum Pak. Nanti mama cari di tempat temannya ya sama Maira Pak. Iya Ma. Makasih ya Ma. Papa berangkat dulu Ma. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Pak. Sambil bersalaman dengan istrinya, Pak Yanto pun melangkahkan kakinya keluar dari dapur menuju garansi mobilnya yang sudah ditunggu sama Dadang dari tadi. Cuaca hari ini mendung sekali, langit gelap berawan hitam. Seakan-akan Tuhan sedang memberi tanda kepada ibu dan anak itu atas perbuatan mereka berdua. Ibu Asih pun mulai mengunci semua pintu yang ada di ruangan itu. Begitu juga dengan jendelanya. Karena hujan mulai turun begitu deras, Ibu Asih melihat ke arah jalan begitu gelap. Tidak ada sebuah kendaraan yang menerobos hujan deras itu. Maira lagi mengotak-atik laptopnya di kamar, tiba-tiba saja bangun dan mengunci jendela kamarnya. Hujan di luar deras sekali seperti hujan batu. Maira rasanya ingin pipis karena tidak sanggup dengan hawa dingin. Melangkah kakinya ke arah kamar mandi dan segera melepaskan keinginannya itu. Tidak lama kemudian dia ingin bercermin, tetapi dia melihat sebuah tulisan dengan tinta merah di cermin itu, hingga dia berteriak dengan keras. Tak akan lama kejahatan kalian akan terungkap. Hahaha. Hah, Mama tolong. Maira pun segera pergi dari kamar mandi dan keluar dari kamarnya. Di luar gelap sekali, tidak ada satupun lampu yang hidup, sehingga Mai harus berjalan pelan-pelan agar tidak menabrak benda yang ada di depannya. Tiba-tiba saja kakinya terpeleset dan badannya jatuh tergulai di atas lantai. Aduh, siapa sih yang buang kulit pisang sembarangan? Maira hendak bangun dan berdiri kembali, tetapi mata dia tertuju kepada sebuah bayangan yang ada di depan matanya. Dia seakan melihat sosok bayangan perempuan yang lagi berdiri di depan jendelanya berhadap ke arah jalan. Siapa kamu? Sedang apa kamu di sana? Perempuan itu pun membalikkan badannya ke arah Maira dan membuat dia terkejut sehingga dia pingsan. Hah? Mendengar teriakan anaknya, Ibu Asih langsung menuju ke ruang tamu di mana bunyi suara itu muncul. Sampai di sana dia melihat ruangan itu gelap sekali, dan padahal tadi dia ada hidupin lampunya. Siapa yang matiin lampu? Padahal sudah aku nyala tadi. Ibu Asih pun menyalakan kembali lampu di ruangan itu, dan melihat anaknya jatuh di lantai dengan di seluruh tubuh dia dipenuhi dengan darah. Oh Tuhan, kenapa ini dengan anakku? Diangkatnya badan Maira ke atas pangkuannya. Mai, bangun Mai, jangan tinggalin Mama Mai. Maira mulai sadar dari pingsannya, segera dipeluk tubuh mamanya. Mai takut Ma. Ibu Asih mencoba menenangkan anaknya itu dan berusaha menanyakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Kamu kenapa sayang? Apa yang terjadi sayang?
cerita sama mama. Maira mulai menceritakan kejadian tadi sama mamanya, tetapi mamanya nggak percaya dan malah bilang kalau Maira ngigo. Semenjak kejadian sore itu Maira mulai takut dan tidak berani tidur sendiri lagi. Ibu Asih mencoba menenangkan anaknya supaya tidak trauma dan ketakutan berlebihan. Malam sudah larut, Ibu Asih segera keluar dari kamar anaknya, menuju kamar suaminya. "Ma, Papa sudah memuatkan iklan di koran dan di televisi untuk pencarian Mira, Ma." "Iya, Pak." Ibu Asih kelihatan bingung dan resah seperti orang yang lagi menghadapi masalah besar. "Ma, Mama kenapa?" "Pa, apa jangan-jangan Mira diculik ya?" "Ah, Mama yang enggak-enggak saja Mama ini. Mana mungkinlah, Ma. Mira kemarin kan bawa motornya sendiri waktu ke kebun, jadi enggak mungkin dia nunggu angkot di dekat kebun kita yang sepi itu." Ibu Asih mulai memikirkan idenya, tapi sudah duluan disarankan sama suaminya yang enggak mungkin akan dia nolak. "Ma, bagaimana kalau kita besok ke kebun, Ma?" Boleh, Pak. Mama setuju." "Jadi sekarang Papa istirahat saja dulu ya, Pak Yanto." Menurut saja apa yang dikatakan sama istrinya itu. 1 jam kemudian suasana di rumah itu sudah sepi. Di luar masih ada hujan rintik-rintik. Udara malam terasa dingin sekali. Ibu Asih merasa tidak cukup satu selimutnya. Dia mengambil selimut yang ada di dalam lemarinya. Tetapi tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka sendiri. Ibu Asih kaget dan merasa heran kok bisa perasaan dia sudah mengunci pintu kamarnya. "Ma, jangan tinggalin Mira, Ma. Mira kedinginan, Ma." "Hik hik hik." Ibu Asih keluar dari kamarnya dan mencari siapa yang menangis malam-malam gini. Sedangkan Maira sudah tidur dari tadi. Ibu Asih melihat sosok bayangan perempuan yang berdiri di tangga, di seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah. Secepat kilat perempuan itu memandang ke arah Ibu Asih. "Tidak, itu tidak mungkin. Kamu sudah mati." Ibu Asih berlari ke arah kamarnya dan segera mengunci pintu kamarnya. Dia sudah ketakutan sekali dan tanpa melihat ke arah kiri dan kanan segera naik ke atas tempat tidurnya. Pagi itu cuacanya sedikit mendung, angin kencang sekali. Pagi-pagi sekali Dadang keluar dari halaman rumah itu dengan mobil milik majikannya. Ibu Asih heran dan dalam hatinya bertanya-tanya mau pergi kemana si Dadang pagi-pagi gini. Sudah seminggu Maira dan mamanya diteror dengan arwahnya Mira, sedangkan papanya Mira masih nggak percaya kalau anaknya kecelakaan dan jatuh dalam jurang sehingga motor dan tubuhnya terbakar. Maira sudah berangkat ke sekolah dengan diantar oleh Dadang sopir yang biasa dipakai buat pergi kemana-mana. Sampai di sekolah Maira ditegur oleh wali kelasnya Ibu Ani. "Maira." "Iya, Bu." Maira mendekati Ibu Ani yang berdiri dekat dengan parkiran mobil. Dia sedikit berbeda dan kelihatannya sedikit takut. "Ibu mau nanya, Mira kemana ya, kok sudah seminggu nggak ada kabar ke sekolah?" "Anu, Bu." "Anu, iya kenapa, Mai?" "Cerita sama Ibu, Mira kecelakaan. Dia jatuh dalam jurang, motornya terbakar, tubuh dia juga ikut terbakar, Bu." "Oh, Tuhan. Apa yang terjadi sama anak malang itu? Sudah kasihan nasibnya, Tuhan." Maira berpamitan sama Ibu Ani. Segera dia pergi dari dan menuju ke arah kelasnya yang dekat dengan kantin. Ibu Ani curiga dengan sikap Maira yang salah tingkah seperti itu. Dia berpikir seperti ada yang disembunyiin sama dia. Lanjut ke part 2B.